keterangannya lah. Ya, izin Pak kehadiran di sini sebagai ahli ya. Ya. Jadi apa yang terpenting dalam kasus 33 ini di perkara yang sekarang berjalan ini? Kalau kita lihat dalam unsur dari pasal 333 kita undang hukum pidana itu ada dua persepsi yang berbeda. Dari satu persepsi dari pendapat ahli Sucipto dan Mundiono, dia mengatakan orang itu tidak harus terikat dalam konteks apa yang dikatakan oleh jaksa tadi. Tetapi kita harus mengacu bahwa jurisprudensi yang terbaru putusan Mahkamah Agung Kasasi nomor 233 tahun 2013, artinya adalah orang baru dikatakan sebagai 333 atau unsur yang terpenuhi apakah korban ini terikat atau tidak, apakah dia terisolasi atau tidak, atau dia tertutup matanya, atau dia dikurung di suatu tempat. Sejauh seseorang itu tidak termasuk dalam unsur tadi, maka itu tidak bisa dikatakan 333. Makanya kemerdekaan orang itu masih ada, bisa menghubungi keluarganya, bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka secara psikologi tidak bisa dikatakan bahwa orang itu adalah memenuhi unsur pasal 33 atau 333 COVID. Izin ahli, menurut ahli sesuai tuntutan jaksa dakwaannya ini gimana ahli? Kalau tuntutan jaksa, saya yakin dan itu satu tuntutan jaksa itu tidak lebih dari 1 tahun. Ini masih di bawah 1 tahun, 9 bulan, 6 bulan. Itu dan tuntutan. Kalau seandainya dia kenapa ada satu kesalahan, maka perbuatan dari terdakwa itu ada nggak kesalahan? Maka tadi saya katakan perbuatan tidak menyenangkan ada. Tapi secara psikologis, kejiwaan, maka yang tahu adalah ahli psikologi, bukan ahli pidana. Karena saya sebagai ahli pidana, maka saya hanya melihat dari suatu aspek unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh para terdakwa tadi. Jadi ahli, menurut ahli dakwaan dari jaksa sendiri gimana? Apakah terpenuhi unsur 333? Ya, dakwaan tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Kenapa? Yang saya tanya tadi, apakah para korban ataupun pelapor ini isinya ataupun korban ini dia nikah tidak? Nyata tidak. Apakah dia masuk dalam ruangan tertutup yang lampunya mati atau tidak? Tidak. Maka ini tidak penuhi unsur. Maka inilah yang dikatakan dalam konteks hukum, pembaharuan hukum apa yang dikatakan oleh di dalam jurisprudensi putusan nomor 233 tahun 2013 tersebut. Ya, mengenai ketidakhadiran pelapor itu tadi ahli sempat saya dengar itu ada hukuman ya, pidananya. Nah, bisa dijelaskan ya, guys? sesuai dalam pasal 224 KUHP mengatakan bahwa seorang saksi atau ahli yang dipanggil depan sidang pengadilan tidak mau hadir dalam perkara pidana itu diancam hukuman 9 bulan dan perkara perdata diancam hukuman 6 bulan. Artinya adalah jaksa mempunyai kewajiban moral untuk menghadirkan seorang saksi. Kenapa? Di dalam pasal 160 ayat 1 huruf B itu sudah jelas. Ya, saksi pertama kali didengarkan saksi korban. Itu wajib. Kalau seandainya jaksa tidak mau menghadirkan saksi, maka ada alasan-alasan tertentu. Apakah saksi korban ini dia meninggal dunia, mati atau tidak? Kalau mati itu harus dibuktikan dulu dia meninggal dunia. Ini adalah satu proses secara formal harus dilakukan. Maka dalam undang Tuhan mengatakan pemanggilan secara patut, pemanggilan secara wajar, dan pemanggilan secara paksa. Maka pemanggilan paksa itu harus dikerengkeng gitu. Ya, seorang saksi itu harus dikerengkeng, masuk dalam atau dimasukkan dalam hotel Pradeo. Ya, Nah, berarti kan seumpamanya ini sidang berlangsung, berarti pelapor juga tidak pernah hadir. Nah, putusannya bagaimana, seperti apa? Apakah sudah memenuhi atau bagaimana itu? Bagaimana itu? Tentu secara formil putusan itu hakim yang berwenang. Maka dalam pasal 183 KUHP mengatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tambah keyakinan. Maka di dalam keterangan saksi dan alat bukti baik yang dihadirkan oleh jaksa ahli maupun yang dihadirkan oleh penasihat hukum ahli, maka itu argumentasi hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa tidak ini jaksa tidak serius ya untuk menghadirkan jaksa tidak serius untuk menghadirkan saksi pelapor ataupun korban dalam sidang pidana. Kenapa? Karena dalam perkara pidana hakim itu mencari kebenaran material, kebenaran hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Maka didengarkan tentang saksi itu perlu. Nah, berarti dalam kasus ini menurut pandangan ahli
seharusnya bagaimana? Ya, kalau unsurnya tidak terpenuhi, maka sesuai dengan pasal 191 KUHP, maka harus bebas. Maka di situ unsur maksimum, maka unsurnya tidak terpenuhi dan minimnya alat bukti, maka begitu dia harus bebas. Oke, siap.